Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan perlawanan sebelum abad ke-20, materi Perang Banjar. Nama saya Angel Gabriela dari 11 IPA 3, absen 5. Nama saya Dava Dwi Rizky Putra, nomor absen 9. Saya Dita Alika, nomor absen 13. Nama saya Naila Zahra Khairunisa, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia, nomor absen 32. Nama saya Zigar Alfarizi dari kelas 11 IPA 3, absen 36 dari kelompok 4. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah latar belakang Perang Banjar, proses Perang Banjar, strategi Perang Banjar, dan akhir Perang Banjar. Latar belakang Perang Banjar. Perang Banjar adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar, yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selain itu, latar belakang Perang Banjar ini terbagi menjadi dua, yaitu latar belakang umum dan latar belakang khusus. Pertama, latar belakang umum. 1. Adanya konflik perebutan tahta di Kesultanan atau Kerajaan Banjarmasin. Belanda mendukung Pangeran Tahmidullah II menjadi sultan selanjutnya karena memiliki kedekatan dengan Belanda sekaligus gayanya yang kebarat-baratan. Lalu Belanda menobatkan Pangeran Tahmidullah II menjadi sultan selanjutnya secara sepihak yang membuat rakyat tidak puas dengan hal itu. 2. Belanda mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan secara merajalela, sehingga rakyat tidak senang karena menjadi sasaran eksploitasi oleh Belanda. 3. Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan, karena di daerah tersebut ditemukan pertambangan batu bara. Kedua, latar belakang khusus. 1. Pembubarannya Kesultanan Banjar oleh Belanda sepihak karena Tahmidullah II tidak bekerja sesuai apa yang diharapkan oleh Belanda tersebut. Tahmidullah II bekerja secara semena-mena. 2. Faktor ekonomi. Belanda melakukan monopoli perdagangan, lada, rotan, damar, serta hasil tambang, yaitu emas dan intan. Monopoli ini sangat merugikan rakyat maupun pedagang di daerah tersebut sejak abad 17. Pada abad ke-19, Belanda bermaksud menguasai Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pax Nederlandica. Apalagi pada daerah ini ditemukannya tambang batu bara di Pangaronan dan Kalangan. 3. Faktor politik. Belanda ikut campur urusan tahta kerajaan yang menimbulkan berbagai ketidaksenangan pada saat menentukan pengganti Sultan Adam. Maka yang diangkat ialah Pangeran Tahmidullah II yang disenangi oleh Belanda, sedangkan Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak untuk tahtanya hanya dijadikan sebagai mangku bumi karena tidak disukai oleh Belanda dan tidak menyukai Belanda. Pada 25 April 1859, Pangeran Antasari melakukan penyerangan di kawasan tambang batubara di wilayah Pengaron. Lalu disusul oleh serbuan orang Monim di bawah komando Pandembanaling dan juga Sultan Kuning. Mereka berhasil membakar kawasan tambang batubara dan juga pemukiman Belanda dan perkebunan milik Belanda di kawasan Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Kejadian inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan juga Pangeran Antasari. Dengan strategi perang gerilya, Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari mendirikan pemerintahan di pedalaman yang dibantu oleh orang Dayak dan juga orang Banjar, hingga Pangeran Antasari berhasil menyatukan orang Banjar dan juga orang Dayak. Semangat perlawanan orang Dayak dan juga orang Banjar merupakan ikatan dari kekeluargaan dan juga kekerabatan. Namun, perang ini menyebabkan kekacauan kesultanan di Banjar sehingga Sultan Tamjidillah II menurunkan tahtanya.
Sepeninggal Pangeran Hidayatullah II, tulis Ahmad Basuni dalam buku Pangeran Antasari, Pahlawan Kemerdekaan Nasional dari Kalimantan, tahun 1986. Rakyat Banjar dan Dayak menabalkan Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan mendirikan benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara melalui kerabatnya di Tenggarong. Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran lainnya dari Kutai, seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan Kerta. Mereka semua adalah mata rantai penyelundupan senjata api dari Kutai ke tanah dusun atau Banjar. Namun ketika perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran Antasari. Bahkan Pangeran Perbatasari diserahkan kepada Belanda pada tahun 1885. Benteng pertahanan yang terkenal di Hulu dan Hilir Tengah adalah Benteng Gunung Sulit, Benteng Guyu, Benteng Bayan Begok, Benteng Liang Umbung, Benteng Pangin, Benteng Tako dekat perbatasan Kutai, Benteng Bamunan, dan Benteng Terumbang. Akhir Perang Banjar. Semakin melemahnya kekuatan pasukan Banjar, persenjataan pun tidak seimbang dan banyak pemimpin perlawanan yang wafat seperti Pangeran Antasari, Tumenggung Jalil, Pangeran Hidayatullah, dan juga Sultan Kuning. Perlawanan yang masih bertahan ada di daerah Tabalong dengan pimpinan Penghulu Rashid dan Haji Bador. Mereka mendirikan benteng-benteng pertahanan di Sungai Hanyar dan Pasar Arga. Penghulu Rashid dianggap cukup membahayakan bagi Belanda. Lalu mereka membuat pengumuman yang intinya barang siapa yang dapat membawa kepala Penghulu Rashid akan diberi uang. Akhirnya Penghulu Rashid tewas pada tahun 1865 karena pengkhianatan kawan. Setelah Penghulu Rashid wafat, tak ada lagi perang di daerah Banjar dan Hulu Sungai. Namun masih berlangsung secara sporadis di daerah Barito di bawah pimpinan Pangeran Perbatasari, Haji Bitahir, Pangeran Muhammad Seman, Tumenggung Gamar, Panglima Wangkang, dan lain-lain. Pada tahun 1905, Pangeran Muhammad Seman yang merupakan putra Pangeran Antasari tewas tertembak masa Belanda dan hanya ada perlawanan kecil dari rakyat Banjar. Belanda menganggap bahwa peperangan ini telah berakhir. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.